Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Aries dari tanggal 15 hingga tanggal 21 November 2021. Readingan ini bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan. Disesuaikan di bidang mana kamu sedang dealing. Ya, diambil pesan yang menurut kamu cocok dengan kamu, diabaikan bila tidak ya. Bila perlu kamu cek Sun, Moon, and Rising kamu untuk mempermudah kamu di dalam mengenali energi kamu sendiri ya untuk Aries. Oke, saya buka dulu semua kartu kamu ya. Oke, ada The Hermit, Justice, Five of Swords, Knight of Cups ya. Sebelumnya saya ngelihat di sini kamu ada evaluasi diri, menyendiri, ya, seperti menjauhkan diri dari keramaian ya. Ada semacam pencarian atas pencerahan, mencari solusi, jalan keluar. Bagaimana caranya kamu bisa melepaskan diri dari belenggu, dari pikiran negatif, dari energi toksik, ataupun dari kekecewaan. Ya, kekecewaan di sini dalam artian adalah kehilangan. Ada yang kehilangan uang nih, ya, untuk Five of Cups-nya. Ada yang dibohongi, dikecewain. Ya, ada juga ini masalah urusan konflik yang belum selesai. Ya, ada semacam miskomunikasi antara kamu dengan pasangan, bisa jadi ya. Ada ini Knight of Cups di sini. Bisa jadi ini ada semacam tawaran atau project atau kabar baik yang kamu harap-harapkan dari karir atau asmara sebelumnya ya. Kamu udah antusias di sini, udah begitu bersemangat gitu ya. Tapi menuai kekecewaan. Ya. Ini semacam cita-cita juga bisa, semacam cinta, ya, kunjungan yang membawa suasana hati yang menggembirakan. Ya, ada keinginan untuk memberikan cinta atau memperoleh cinta dari seseorang, tetapi sepertinya menuai kekecewaan, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Ada semacam konflik di sini ya. Bisa ini konflik batin juga, semacam konfrontasi di dalam diri kamu sendiri, nggak sesuai dengan harapan-harapan kamu mengenai sosok si dia di sini gitu ya. Dan sepertinya justice di sini berperan penting bagi kamu untuk berpikir lebih rasional. Ya, walaupun ada rasa cemburu terhadap pasangan, ada keinginan untuk melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius, tetapi kamu sepertinya nge-review ulang lagi ya, seperti mengevaluasi hubungan kamu dengan pasangan kamu lagi di sini. Ini sudah paskah hubungan ini dibawa ke jenjang yang lebih serius atau sebaiknya dihentikan gitu ya. Ada Four of Pentacles ya. Ini menunjukkan kekhawatiran bagi kamu terhadap seseorang di sini nih ya. Ya, pada akhirnya jadi kurang yakin. Tapi di satu sisi kamu nggak yakin pun ya, di sisi lain kamu ngerasa sedih juga gitu. Bisa jadi kesedihan ini muncul karena kekecewaan ya. Ada The Magician, Six of Wands, The Devil, dan the Hangman ya. Kalau saya melihat di sini di minggu ini ya, ada semacam perubahan drastis yang terjadi di dalam diri kamu ya, dari hasil evaluasi yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Ada juga energi
justice, di mana kamu mampu ngebalance situasi emosional kamu, mengontrol diri, ya, lebih berpikir realistis. Kamu bisa cepat ini switch on gitu ya, alive lagi gitu. Tapi belum bisa lepas dari energi yang mengikat kamu terhadap seseorang yang mengecewakan kamu di sini. Ya, karena urusannya dengan seseorang ini belum selesai sepertinya ya. Sepertinya komunikasi kamu dengan sosok si dia di sini menggantung komunikasinya, nggak kelar gitu, nggak jelas. Ada beberapa di antara kamu ini belum jelas ini benar-benar putus apa enggak, benar-benar nggak ada komitmen lagi atau enggak gitu ya. Menggantung posisinya. Ya, untuk karir demikian juga ya. Kalau misalnya ini nggak resonate sama kamu untuk asmara, bisa juga ini malah resonate-nya ke karir. Ya, ada semacam evaluasi diri juga bagi kamu untuk bidang atau pekerjaan yang sedang kamu geluti sekarang ya. Ada semacam cita-cita, impian yang ingin kamu gapai. Ya, tapi sepertinya menuai kekecewaan. Ya, tapi di minggu ini kamu berusaha nih untuk ngebalance energi kamu dan keluar dari situasi kepasifan kamu. Ya, dari situasi yang membuat kamu nggak ini ya, nggak bisa, nggak aktif gitu ya, yang letih lesu, lemah gitu ya, nggak bersemangat gitu. Kamu mungkin berpikir, ngapain berlama-lama di sini, ya banyak kerjaan yang menunggu kan gitu ya. Ya, tapi ini hanya di luarnya saja untuk beberapa di antara kamu ya kan. Jauh di dalam diri kamu, alam bawah sadar kamu, untuk jiwa kamu belum bisa lepas ini energi negatif ini dari sosok si Knight of Cups atau orang yang mengecewakan kamu. Ya, oke, saya akan klarifikasikan di sini ya untuk setiap kartu. Di minggu ini saya ngelihat bentuk komunikasi kamu terhadap orang-orang di sekitar kamu, terkhusus dengan pasangan. Ini penting sekali diperhatikan ya, untuk The Magician-nya. Ya. Oke, ada The Devil ya, muncul lagi The Devil di sini. Nine of Wands, Strain, Three of Swords, Ace of Wands, The Word, The Wheel, Five of Pentacles. Oke, yang terakhir ada Ace of Cups. Ya, ada energi yang begitu sangat mengikat kamu ya. Ini energi Capricorn. Bisa jadi kamu dealing dengan energi Capricorn ya. Di satu sisi ini juga bisa seperti karmic cycle. Jadi ada karma. Karma ini nggak selalu buruk ya. Ya, karma baik ya, ada karma baik, ada karma buruk kan gitu. Saya ngelihat ini seperti pembelajaran. Kamu belajar ini mengenali pattern atau pola perjalanan energi kamu. Ya, beberapa di antara kamu yang mengalami perjalanan energi yang patternnya sama berulang-ulang gitu ya. Sepertinya kamu menyadari itu di minggu ini ya. Dan kamu berusaha nih untuk mengenai titik energi toksik itu dan bagaimana cara untuk merangkul ini, menetral energi toksik itu yang ada di dalam diri kamu, dan perlahan-lahan kamu bisa melepaskan itu. Nah, itu yang ada di sini ya untuk King of Cups-nya.
Ya, dan ketika kamu berhasil melepaskan ini, ya, energi toksit ini dari dalam diri kamu, bakalan banyak di sini peluang-peluang. Bakalan banyak perubahan-perubahan yang membawa keberhasilan, promosi, tawaran-tawaran terhadap kamu. Jadi ada hal-hal yang tertunda, semacam ketika kamu udah pengen memulai hubungan dengan seseorang, ada hambatan. Misalnya kamu ngerjain sesuatu gitu, ada pekerjaan, selalu ada hambatan, nggak dapat untung. Tadinya udah ada pertanda baik ini bakalan untung, tapi kok nggak sesuai ekspektasi ya gitu. Jadi ada selalu yang menghalangi gitu ya kan. Nah, ini nih penghalangnya, the devil ini. Nah, untuk energi toksit ini banyak ya berasal. Kalau saya ngelihat di sini, ini bisa berasal dari kekecewaan, dari masa lalu, hal yang membuat kamu sedih. Ya, ini menjadi beban hidup kamu. Dari orang yang pernah ngecewain kamu, ada semacam konflik yang belum selesai. Ini sepertinya berkepanjangan, tidak ada henti-hentinya gitu ya. Dan ini muter-muter gitu di kepala kamu gitu ya, pikiran kamu ya. Ya, padahal di sini ada the word nih. Ada tawaran nih selalu datang sama kamu gitu. Ada kesempatan-kesempatan yang bisa kamu ambil untuk mengubah jalan hidup kamu, baik itu di karir ataupun di asmara. Cuman kamu terlalu fokus nih dengan sesuatu hal. Seperti pekerjaan ya. Di satu bidang ini nih, kamu sebenarnya udah nggak ada rezeki di sini gitu, tapi seperti kamu ngotot di situ terus gitu ya kan. Padahal banyak bidang-bidang lain yang bisa kamu geluti, yang bisa memberikan kamu kesempatan-kesempatan meraih kesuksesan. Ya. Untuk asmara juga semacam gitu ya. Banyak nih peluang-peluang ya untuk ketemu dengan orang baru juga banyak. Cuman kamu terlalu fokus ini dengan seseorang yang ngecewain, yang membuat kamu sedih. Ya, saya klarifikasikan dulu lewat Oracle Lightworker-nya ya. Saya bagi menjadi 2 untuk karir dan asmara. Untuk Aries. Oke, yang pertama ada counseling. Wow, ini hampir sama dengan Sagittarius. Oke. Oh, Cancer. Maaf ya, hampir sama dengan Cancer. Counseling, spiritual teacher, school. Ya. Kamu bisa sembuh ketika kamu menggunakan kata-kata yang baik, yang bijaksana, dan mendengarkan kata-kata yang baik, yang bijaksana, dan kamu memang benar-benar mengamalkan kata-kata yang bijaksana atau pesan-pesan bijaksana ini di dalam kehidupan karir kamu. Jadi kalau kamu sudah melihat pertanda-pertanda nih gitu ya, saya udah melihat pertanda kalau di sini nggak ada keberhasilan nih gitu ya. Jangan ngotot di situ terus gitu ya. Atau sebelum kamu memulai misalnya trading atau memulai suatu bisnis, ya. Kalau kamu sudah mendapatkan firasat, ini nggak akan bagus hasilnya gitu. Dengarkan gitu ya. Jadi untuk konseling ini bisa juga ini konseling dengan diri kamu sendiri. Ya, artinya kamu bekerja sama dengan intuisi kamu. Kamu dengarkan kata hati kamu dan kamu amalkan itu, kamu laksanakan gitu. Jadi itu akan menghindarkan kamu dari kekecewaan, kerugian.
Oke, untuk yang kedua ada spiritual teacher. You heal with your classes, session, and seminars. Iya, untuk beberapa dari Aries, sepertinya ini butuh waktu untuk menarik diri dari keramaian dulu ya, sejenak ya. Dengan cara bermeditasi, berdoa, ya, supaya lebih tenang pikirannya. Bila perlu, mengikuti semacam seminar atau sesi-sesi pertemuan mengenai penyembuhan jiwa. Bagaimana caranya menetralkan energi-energi toksik, racun-racun di dalam pikiran, hati yang menyakitkannya, menyakitkan hati. Enggak mudah memang ya untuk melepaskan rasa sakit hati dari pengalaman yang menyakitkan kan gitu ya, untuk beberapa di antara kamu. Tapi ya inilah hidup gitu. Ya justru dari rasa sakit itulah kita belajar menjadi sosok yang lebih tangguh lagi gitu ya kan. Oke, ada school. The answer that you are seeking involves going to school. Ya, ada beberapa di antara kalian ini nih yang masih mengemban status sebagai mahasiswa ya, atau yang melanjutkan pendidikan bisa jadi. Dan ini bagus sih untuk beberapa di antara kamu juga yang tidak melanjutkan, tidak ada hubungannya dengan akademik, tapi saya ngelihat kalian senantiasa terkoneksi dengan sumber pengetahuan ya, selalu ingin belajar memperbaiki, terkhusus belajar untuk memperbaiki pola atau pattern dari karmic cycle kamu. Ya kenapa ya kira-kira karmic cycle saya itu kok gini-gini berulang-ulang terus gitu ya? Karena the devil di sini ada ya kan, dan di sini the devil, di kiri kanan nih, dan ada king of cups. Kamu pengen keseimbangan energi di sini, ya. Nggak pengen lagi terikat di sini sebenarnya. Kalaupun misalnya energi the devil ini ada ya, kalau bisa ya kan ini berupa hasrat lah, hasrat di dalam bekerja, semangat ya kan. Itu wajar-wajar aja sebagai pemicu kita untuk bersemangat di dalam bekerja. Tetapi kalau energi the devil ini berlebihan, ya sesuatu yang berlebihan itu kan tidak bagus, malah bisa menjadi ngeblok keberuntungan kamu. Ya, oke, untuk oracle asmara untuk Aries ya. Iya, ketika kamu bermeditasi, senantiasa terkoneksi dengan intuisi kamu, kamu akan tahu dan kamu akan dituntun apa sebaiknya pilihan-pilihan atau tindakan yang harus kamu lakukan di setiap ada tawaran atau peluang-peluang di karir kamu. Ya, oke. Untuk asmara ada past life relationship, ada heart to heart conversation, ada passion. Ya, ini sepertinya seperti yang saya katakan tadi ya, kekecewaan atau konflik, masalah yang belum selesai. Ada juga beban semacam tanggung jawab yang kamu pikul. Ini erat hubungannya dengan masa lalu kamu. Ya, masa lalu hubungan kamu dengan seseorang. Belum bisa lepas ini energinya dengan orang lama gitu. Bisa jadi kamu belum bisa lupa dengan orang lama gitu ya, atau masih berharap orang lama ini bisa kembali. Saya ngelihat ini untuk beberapa di antara kamu ada yang berpasangannya ya, yang berzodiak Scorpio, Cancer, Pisces. Hubungan kamu dengan energi ini sepertinya menggantung. Itu yang membuat kamu sedih, kecewa di sini. Bisa jadi ini on off. Ya. Oke, untuk yang kedua ada heart to heart conversation. Honestly discuss your feeling with each other. Iya.
Kalau ini belum belum benar-benar putus gitu ya. Karena saya nggak melihat di sini ada semacam berakhir, enggak, tapi saya lebih melihat ini menggantung, gak jelas gitu, on off gitu ya. Coba bicarakan dari hati ke hati, ya, apa sih mau kamu terhadap si dia, ya, apakah kamu masih mau sebenarnya apa enggak. Kalau memang enggak, beritahukan dengan jelas, jangan menggantung gitu ya kan. Sebaliknya gitu ya, ini juga bisa vice versa. Kalau misalnya pasangan kamu di sini nuntut untuk terus balikan sama kamu gitu ya, bicarakan baik-baik gitu, jelaskan ya kenapa kalian tidak bisa bersama lagi ya. Oke, itu akan lebih baik lagi ya kan. Apalagi kalau misalnya ada orang nih yang nuntut terus pengen balikan sama kamu nggak mau lagi gitu, itu sebenarnya mengikat kamu juga loh gitu. Jadi dia eh, doa-doa dia itu nggak bagus sama kamu kan gitu, berdampak ke rezeki kamu, peruntungan kamu gitu. Oke, ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Ya, ada semacam passion di sini ya untuk beberapa di antara kamu juga. Keinginan untuk bersama dengan seseorang. Ya, saya ngelihat ini seperti kamu terikat dengan seseorang dan seseorang yang lain terikat sama kamu gitu. Jadi semacam cinta segitiga ini bisa jadi ya. Ya, dikala kamu mencintai seseorang, ini orang enggak care sama kamu. Dikala orang lain begitu sangat care sama kamu, kamu enggak ada rasa sama dia gitu ya. Ya, agak rumit ini ya untuk Aries ini. Ya coba ini lagi lah, di clear up ya. Tanya hati, tanya jiwa kamu, sebenarnya apa sih yang kamu inginkan gitu. Apakah kamu mau pattern dari energi kamu ya begini-begini aja terus gitu. Ya untuk beberapa di antara kamu ya, saya nggak mengatakan kalau semua kalian yang berzodiak Aries sama seperti itu ya. Ya itu aja sih untuk Aries. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Ya, intinya adalah ada banyak di sini peluang-peluang. Selalu ada kesempatan kedua yang bisa kamu ambil. Ya, dan selalu ada tawaran-tawaran. Tapi ini bisa jadi tertunda karena energi toksit ini nih. Kuncinya di tangan kamu. Ya, sebelumnya juga kan kartu as itu sebenarnya kamu tahu gitu. Tapi itulah semacam ada energi blok yang selalu ngeblok keberhasilan, kesuksesan kamu gitu ya. Ya, ini hanya akan bisa lepas dari diri kamu dan hanya kamu yang bisa melakukan itu. Ya, berdoalah, bermeditasilah, ya, dan kamu akan memperoleh tuntunan itu dari Tuhan, Allah, pencipta semesta. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian merasa ini resonate, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positif atau nilai-nilai motivasinya. Semoga kalian tetap bersemangat di minggu ini dan semoga berbahagia. Sampai jumpa Aries. Goodbye.